Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin, mulai ini kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Ad-Durar Al-Bahiyah yang ditulis oleh al-Imam siapa? Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani. Yang kita masih dalam bab kaifiyatus shalah dan kita masuk fasal yang kedua. Al-faslu tsani, kata beliau, ala man tajibus shalawat al-khams wa amman tasqut. Salat 5 waktu itu wajib atas siapa saja dan gugur kewajiban atas siapa saja. Jadi dalam bab ini Imam Syaukani menjelaskan kepada kita siapa orang yang diwajibkan salat dan siapa yang tidak wajib atasnya salat. Maka sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa syarat wajibnya salat itu adalah mukallaf. Mukallaf adalah mencakup padanya muslim, aqil, baligh. Jadi salat itu diwajibkan kepada orang yang terpenuhi padanya 3 syarat. Baru wajib. Muslim. Berarti kalau non muslim wajib atau tidak? Ya, dia tidak wajib. Tapi kalau dia meninggalkan, dia berdosa. Ini. Maka ini kerugian yang berlipat bagi orang yang kafir kepada Allah. Ya, jadi sekali lagi bahwa syarat wajibnya salat adalah muslim. Kalau non muslim orang kafir, apapun jenis kafirnya, ahlul kitabkah atau musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lainnya itu masuk dalam kategori non muslim. Ya, maka mereka tidak punya kewajiban salat. Dan seandainya salat bagaimana? Tidak sah salatnya. Karena Allah mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterima amal ibadah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasul. Apapun amalan yang mereka perbuat kalau bukan muslim tidak Allah terima. Itu yang pertama. Tapi bersamaan dengan itu, orang kafir itu ketika mereka tidak sholat, Allah akan mengancam, menyiksa mereka karena mereka tidak sholat. Mereka tidak membayar zakat, Allah pun mengancam mereka dengan apa? Ancaman tersebut. Di dalam Al-Quran Allah terangkan masalakakum fis saqar. Jadi Allah menerangkan bagaimana dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Maka penghuni surga mengatakan masalakakum fis saqar, wahai orang-orang yang berada di neraka sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Apa jawaban orang di neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami termasuk orang yang tidak menegakkan sholat. Perhatikan? Ya, jadi tidak sholatnya mereka ini merupakan sebab dan yang akan mereka disiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walam nakun nut'imul miskin. Kita juga tidak termasuk orang yang memberi makan kepada orang miskin, tidak membayar zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Juga kami termasuk orang-orang yang ikut-ikutan ngomong dengan orang yang tidak tahu apa-apa. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan dulu kami termasuk orang yang mendustakan hari kiamat. Ya, jadi masya Allah, orang Islam yang mereka tidak sholat, Allah ancam dengan apa? Dengan azabnya. Padahal mereka itu takut meninggalkan sholat dalam keadaan takut. Apalagi orang kafir meninggalkan sholat sambil bangga. Nih, aku ini gak sholat. Ya, aku ini gak haji. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya mereka mimbabil aula, lebih utama lagi untuk Allah siksa. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, bahwa sholat itu diwajibkan aqilin, bagi seorang yang berakal. Berarti kalau orang gila, maka dia tidak berkewajiban untuk sholat. Kalau sholat tidak sah, orang gila di pinggir jalan sholat. Allah, kan ada ya, orang gila ceramahnya bagus Pak, saya kalah kadang-kadang dalilnya. Dalil dia, usulnya keluar itu. Apakah itu sah sholatnya? Enggak sah itu. Orang namanya orang stres, gitu ya. Makanya masya Allah, nikmat namanya orang sehat. Ya, nikmat orang sehat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah baligh. Adalah seorang yang sudah baligh. Ya, tentunya bagi seorang lelaki dia sudah mimpi basah, dan bagi perempuan di antara ciri baligh adalah sudah datang haid. Ini adalah orang yang wajib kepada mereka sholat. Apa itu mukallaf? Itu muslim, aqil dan baligh. Adapun orang yang gugur kepada mereka kewajiban sholat,
Kata beliau, wala tajibu ala ghairi mukallafin. Dan sholat itu tidak wajib bagi orang yang bukan mukallaf. Jadi tadi orang kebalikannya ya. Orang gila, orang anak-anak kecil itu belum wajib. Tapi bersamaan dengan itu, anak-anak walaupun belum wajib, Nabi memerintahkan untuk apa? Memerintahkan kepada mereka untuk sholat. Melatih mereka. Nabi pernah mengatakan hadisnya, murru auladakum bis-shalah idza balahu sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Perintah saja sudah. Dikasih apa semangat, diajak ke masjid, ya diceritakan tentang bagaimana keutamaan ibadah sholat, ya janji Allah terhadap orang yang sholat dan ancaman Allah bagi yang tidak sholat itu. Jadi baru diberikan kesemangatan. Tapi kata Nabi, wadribuhum idza walahu sab', idza walahu 10. Tapi kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat, apa kata Nabi? Pukul. Tapi jangan pakai pukulan ini segini Pak ya. Jadi pukulan itu sekedar apa? Bukan pukulan menyakitkan ya. Jadi pukulan mendidik, beda loh. Mukul mendidik sama mukul menyakiti. Beda, kita paham punya anak berarti. Kalau kita punya anak lagi marah, menyakiti citak kepalanya. Tak, kan gitu. Itu nyakiti namanya. Tapi kalau kita mukul pakai lidi, sholat. Pakai pensil, sholat. Nah gitu. Itu namanya apa? Pukulan mendidik. Nah, Masya Allah ya. Maka di dalam dunia pendidikan, dalam pendidikan Islam, terkadang diperbolehkan menggunakan pukulan. Ya, dalam rangka apa? Untuk membuat efek jerah. Anak-anak itu enggak, paling nanti Pak Guru mah enggak ngapa-ngapa. Kamu enggak sholat? Astagfirullah, sudah tinggal. Nah, misalnya gitu ya. Nanti ibu paling enggak apa-apa kalau enggak sholat. Kamu enggak sholat? Sudah. Tapi kalau awas, enggak sholat, pantatnya pakai pensil misalkan. Nah, anak-anak itu menjadi apa? Jerah. Jadi Masya Allah ini walaupun ini belum wajib, tapi bagi orang tua ini yang membiasakan. Dan ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin tentang pentingnya ibadah sholat. Ya, 7 tahun ini sudah diperintahkan sholat. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam Islam kedudukan sholat itu sangatlah besar. Ya, dan inilah penentu baik tidaknya amal seorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, yang tidak wajib sholat. Wa tasqutu amman ajaza anil isyarah. Dan sholat itu ya gugur kewajibannya bagi orang yang sudah tidak mampu apa-apa, isyarat pun nggak bisa. Ya, maka ini Masya Allah perhatian beliau terhadap bab ini. Artinya apa masyaallah muslimin? Manusia muslim selama dia masih bisa sholat, ya walaupun dia tidak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tidur nggak bisa. Nah, kalau masih bisa isyarat Pak. Nah, maka perhatikan masyaallah muslimin, di dalam keadaan seperti ini, ya sebenarnya harus dirinci. Yang benarnya bahwa, ya kalau seorang tidak mampu sholat, ya maka dia melakukan apa yang mampu. Perhatikan ya. Jadi contoh, dia tidak mampu apa-apa, tapi lisan masih bisa. Badan nggak bisa digerakkan sudah, tapi lisan masih bisa Allahu Akbar. Ya, maka dia lakukan apa yang dia mampu. Badannya mah tidur, ya, tapi pikirannya lagi sholat. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Itu kalau masih mampu. Tapi kalau kemudian tidak mampu mengucapkan, jadi sudah stroke total sudah, tapi masih sadar, saya itu manusia, saya itu orang muslim. Nah, kalau sudah seperti itu, apa kata para ulama? Maka cukup bagi dia meniatkan sholat. Masya Allah ya, ini baru ada. Dalam Islam ada satu ibadah ketika sudah tidak sadar sedikit saja, itu masih wajib sholat. Kalau tidak mampu isyarat sekalipun dengan apa? Meniatkan dalam hati. Masya Allah ya, meniatkan dalam hati itu cukup. Kalau memang sudah tidak bisa gerak sama sekali, lisan nggak bisa mengucapkan takbir, tahmid, doa nggak bisa. Cukup niat dalam hati. Ya, iya. Ini Masya Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa? Tentang orang yang tidak mampu sama sekali. Adapun sekali lagi, kalau orang yang masih mampu beberapa gerakan, beberapa ucapan, itu lakukan. Jadi yang namanya ini enggak gugur secara mutlak ya. Jadi kalau dia masih bisa mengucapkan, maka lakukan apa yang dia mampu. Ini. Kemudian kata beliau, yang termasuk gugur kewajiban adalah au ughmiya alaihi hatta kharaja waqtuha. Orang yang hilang akal ya sampai keluar waktunya. Ini harus dirinci. Apa sebab hilang akalnya? Kalau hilang akalnya karena gila, iya.
karena gila itu bukan mukallaf, maka enggak sholat sudah. Misalkan orang setengah 12 kumat gilanya. Karena kumat sembuh gitu ya. Ini pas setengah 12 pas datang gilanya sudah. Gila sudah. Sampai jam berapa? Adzan asar. Saya itu muslim, belum sholat, sadar ya. Bagaimana? Zuhur enggak wajib. Kenapa? Karena saat waktu zuhur tiba, dia ghairu mukallaf. Berarti tidak wajib. Satu. Lah tapi kalau ternyata itu enggak sadarnya karena pingsan, itu beda keadaan. Pingsan itu mukallaf. Ya. Pingsan itu mukallaf, cuma apalagi lupa. Maka ketika dia pingsan, misalkan sehari full, maka dia harus mengqadha 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sampai ada pertanyaan bagaimana? Ada seorang sampai pingsan itu tidak sadar diri sampai 2 tahun. Bagaimana, Pak? Maka jawabannya ini sebuah para ulama, sholatnya diqadha. Memberatkan. Sebenarnya nggak memberatkan, Pak. Justru seandainya dia tidak mengqadha sholatnya, dia rugi dari sekian banyak kebaikan. Tapi ketika dia mengqadha, kapan mampunya? Sekarang sholat dulu zuhur, nanti asar, itu boleh. Karena apa? Ini masuk dalam hadis Nabi SAW, man nama au nasiya an sholatin falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur atau dia lupa belum sholat, kapan sholatnya? Maka sholatlah kapan dia ingat. Tidur jam 8 baru bangun, Pak. Jam 8 ini. Gimana sholat saat itu? Janganlah, alhamdulillah. Bonus sholat subuh. Jangan, ya. Itu bukan bonus itu. Harusnya apa? Sholat cepat itu. Butuh cepat. Junub, mandi dulu. Mandi. Nah, sudah. Itu ya. Masya Allah. Itu jadi Nabi mengatakan. Atau lupa. Ya, Masya Allah. Saking senangnya ini. Baru pulang kerja dari luar negeri. Pulang ketemu istri. Lupa sholat. Gimana itu? Masya Allah. Ini udah subuh. Jam 8 baru ingat. Sholat saat itu. Ya. Kalau betul-betul terlupa. Jadi Masya Allah ini harus kita rinci. Jadi dia lupa dari hukumnya itu hilang ingatan itu kenapa sebabnya? Kalau hilang ingatannya karena gila, bagaimana? Gugur sama sekali. Karena Rasul mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, Ibnu Majah, datang dari sahabat Aisyah, Nabi mengatakan rufi al-qalamu an thalathah. Diangkatnya pena itu dari 3 orang. Saya ulangi, pena itu diangkat dari 3 jenis manusia. Yang pertama, anin naimi hatta yastaikid, dari orang tidur sambil dia terbangun. Artinya apa? Allah tidak mencatat perbuatan orang tidur. Orang tidur bangun mencela kita. Dasar itu enggak dianggap dosa. Ya? Orang tidur kemudian apa? Mukul tetangganya. Ya? Itu enggak dosa dia. Orang tidur tiba-tiba Pak lempar batu kena kaca orang. Enggak dosa tapi dia harus ganti. Gitu ya. Jadi itu perhatikan. Jadi sesuatu yang dia tidak sengaja, ya tidak ada unsur sengajaan, itu enggak berdosa. Ya, maka dalam kaidah fikih Syekh Asadi mengatakan wal ikrahu wan nisyan wal khata'u asqatahu ma'budun ar-rahman walakin ma'al itlaf yathbutul badal. Bahwa orang yang lupa, orang terpaksa, orang tidak sengaja, Allah memaafkan dari sisi dosanya. Tapi kalau dia merugikan orang lain bagaimana? Dia harus mengganti rugi. Naik motor, gitu ya. Ini ada di jalan. Nabrak motor orang di depan. Saya tidak sengaja. Asqatahu ma'budur rahman. Allah memaafkan saya kan enggak sengaja. Makasih ya, Mbak. Enggak bisa gitu. Boleh kita harus bisa jawab loh. Tapi bait terus mengatakan walakin mal itlaf yathbutul badal Mas itu. Tapi kalau merugikan orang lain harus ganti rugi. Gitu. Kadang-kadang Masya Allah ya, orang baru apal kaidah fikih kaya. Gitu ya, pengen menghalalkan apa yang tidak halal. Hati-hati, Masya Allah. Jadi di sini kalau kita lupanya hilangnya karena gila, sudah tidak ada kewajiban dan tidak mengqadha. Tapi kalau dia kemudian karena pingsan itu enggak hilang akal ya. Cuma lagi terkalahkan. Maka saat itu dia wajib untuk mengqadha. Ya. Kemudian kata beliau, wa yusallil maridu qa'iman, tsumma qa'idan, tsumma 'ala janbin. Seorang yang sakit maka sholat sambil berdiri. Kemudian sambil duduk atau sambil tiduran.
Ini Masya Allah, ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, ketika Nabi menjelaskan Sholli, ketika sahabat bertanya, Rasulullah, kami tertimpa penyakit bawasir. Bawasir ya, bawasir itu apa? Di dubur ya. Maka Rasul mengatakan, Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin. Salatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, sambil tiduran. Ini kata Nabi. Ya, jadi bahwa seorang yang tidak mampu melakukan secara sempurna, maka lakukanlah apa yang dia mampu dari ibadah sholat itu sendiri. Jangan alhamdulillah, ini lagi bisulan jadi nggak sholat. Masya Allah ya, itu namanya orang cari enaknya dewek. Orang Jawanya gitu ya, nggak boleh seperti itu. Maka selesai ya dari orang-orang yang memiliki uzur. Sebenarnya masyaallah muslimin, ya, Imam Syaukani di sini menjelaskan cuma beberapa contoh. Kalau kita globalkan bahwa orang yang memiliki uzur dalam sholat itu bisa karena sebab sakit, karena sebab safar, atau karena sebab takut. Ya, ini diantara 3 sebab orang itu mendapatkan uzur untuk meninggalkan sholat atau menangguhkan sholat. Ya, kenapa Imam Syaukani tidak menjelaskan di sini? Karena nanti ya, sholatnya orang safar ini nanti ada bab khusus. Imam Syaukani menjelaskan secara rinci bagaimana hukum dan tata cara sholatnya orang safar. Demikian juga sholat ketika dalam keadaan takut. Nanti Imam Syaukani menjelaskan secara rinci bagaimana kita itu ketika kondisi takut, baik takut perang, ya, ataupun takut dengan binatang buas, ya, tapi takut sama setan enggak? Nah, nanti dijelaskan bagaimana sholat. Jangan sampai ya, saya takut lewat kuburan, sholat khauf. Ada itu, ya, bukan, itu salah sendiri itu, ya. Ini dalam bab akidah sudah kita jelaskan, ya. Boleh nggak takut lewat kuburan merinding? Boleh nggak itu? Nggak boleh ya. Itu termasuk khauf sir, rasa takut yang rahasia dan bisa membawa kepada kesyirikan. Ya, ngapain sih orang mati kok ditakuti? Coba dibuka. Ya, mau ibu-ibu yang mati sudah nggak bisa apa-apa, mau jidak yang bales, dipuji nggak senyum, kan gitu, yakin itu. Tuh masih, Bu, kalau hidup 1 juta nggak mau dia, yakin itu Pak. Kalau itu mas seneng ya, ibu kita meninggal kangen sama ibu, Bu 1 juta hidup Bu ya, sejam saja, nggak ada gitu ya, Masya Allah. Jadi ini masalah muslimin, nanti akan kita jelaskan ya secara runtut dari ucapan Al-Imam Syaukani rahimahullah.